kalau ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Yesus. Apa agamamu? Aku agama Kristen. Tapi praktek hidup kami bukan Kristen. Karena definisi Kristen Bapak Mama itu artinya Kristus kecil. Atau lebih keren lagi dia bilang transparansi Kristus. Seperti orang taruh ikan dalam akuarium. Gerak-geriknya terbaca semua. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu seperti suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kulit luar, tempelan saja yang namanya salib, Kristus, Kristen dan lain sebagainya. Isi dalam praktek sehari-hari, sungguh-sungguh kami menyangkal Yesus. Makanya dalam Titus 1 ayatnya yang ke-16, sama-sama baca jemaat 1, 2, 3. Mereka apa? Mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Anda lihat ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Mari kita sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu jemaat, kita akan baca firman Allah dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Nanti ayat ada di layar di depan. Bapak Ibu jemaat perhatikan ketiga ayat ini. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu baca ayat 29, nanti ayat 30 kita baca sama-sama ya. Ayat 28 saya baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 jemaat 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula supaya ia anaknya itu 30 sama-sama 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kedua kali ada di desa ini untuk menyampaikan firman Allah. Saya sangat bahagia melihat antusias dari warga desa di tempat ini, mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil ada di hadirat Tuhan. Ini sungguh sangat luar biasa. Karena bagaimanapun Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada waktu di mana kita tidak bisa diizinkan berkumpul seperti ini. Suatu saat nanti ketika antikris berkuasa, gereja benar-benar akan ditekan. Gereja benar-benar akan dipersulit. Gereja benar-benar akan mengalami tekanan demi tekanan yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu jemaat, kalau kita masih dapat kesempatan seperti ini, tidak boleh buang-buang kesempatan, saudara-saudara. Dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6, ayat itu berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan apa? Ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui. Ada waktu di mana Tuhan terasa dekat. Tetapi ayat ini bilang itu ada kurun waktunya selama ia berkenan ditemui.
Maka dari itu jemaat terkasih, ini perlu saya informasikan kepada gereja Tuhan di mana-mana, di bangsa-bangsa, di kota-kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok, dimanapun Allah izinkan saya dan tim untuk memberitakan Injil Kristus. Kami selalu menyuarakan supaya gereja Tuhan tetap berjaga-jaga, gereja Tuhan tetap mempergunakan waktu yang ada, sebab bagaimanapun menjelang kiamat tambah hari tambah jahat. Di sisi lain ada orang-orang yang mengerti panggilan seperti Yesaya 55 ayat 6, dan betul-betul mereka tambah hari tambah baik, tambah hari tambah berubah, tambah hari tambah serupa dengan Kristus seperti nats pembuka kita malam ini. Tapi ada juga menurut Wahyu pasalnya yang ke-22 ya, ayatnya yang ke-11, ayat itu berkata di sana, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Jadi ada pergerakan. Kalau saya pakai istilah dalam ayat ini menurut terjemahan ini, ada yang namanya pergerakan kejahatan, ada yang namanya pergerakan kecemaran. Saudara-saudara, itu tambah hari tambah meningkat. Apanya yang meningkat? Jahatnya. Apanya yang meningkat? Cemarnya. Saya ini orang Kupang, tapi saya pernah dengar-dengar tentang Kenam. Orang-orang di sini, jangan main-main. Oh, kalau bukan Kristus berarti berat. Tapi kalau sudah dengan Kristus, nah ini luar biasa. Oh, orang Kenam ini seperti mayoritas orang NTT kebanyakan. Ada yang kepala batu, ada yang kepala batu punya kakak lagi, dia punya nama kepala angin. Itu dia sepupu kandung dengan orang Israel yang disebut dengan tegar tengkuk. Kalau Israel tegar tengkuk, timur kepala kepala batu kakak adik dengan kepala apa? Batu kita masih lihat, tapi angin tak dapat membaca. Tahu-tahu seroja angkat dengan koseng rumah. Saya ingat dulu seroja, waduh, semua status itu Tuhan Yesus. Lagu Kidung Jemaat semua naik habis, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Gembala baik bersulin dan merdu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu terkasih, kemarin ada hujan badai, lalu BMKG atau mungkin dari sumber yang lain mengatakan, waduh kayaknya mau seroja lagi. Ibu Gembala, istri saya, dia kasih tahu sama saya, ini katanya mau seroja. Tapi saya jujur saja bukan sok rohani atau sok kuat, saya datar-datar saja. Karena saya adalah salah satu pendeta yang pernah berseru, pernah minta, Tuhan kalau memang orang NTT, orang Timur ini kalau memang masih kasih kepala batu, Tuhan tolong kalau bisa jangan seroja seroja pu om kandung. Sebab saya lihat Bapak Mama Bapak Saudara di Kenam, saya lihat ini kita pu orang NTT, orang Timur, atau beberapa orang Kristen di kantong-kantong Kristen itu adalah kalau pakai khotbah kadang-kadang belum mau, pakai firman belum mau, pakai ajakan-ajakan rohani belum mau. Memang ada yang mau, seperti Wahyu 22 ayat 11 yang bilang, dikatakan, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Itu ada, itu ada. Dan saya anggap Bapak Mama yang memenuhi lapangan malam ini, sampai hampir-hampir kursi tidak ada yang kosong. Saya harap kitalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang masuk dalam pergerakan kekudusan, pergerakan pertobatan, pergerakan hidup benar. Itu orang-orang jenis itu, panggil pakai firman dia sudah dengar.
panggil pakai suara gembala yang berbasis Alkitab, dia sudah dengar. Tapi ada yang tidak mau. Harus pakai seroja atau sejenis seroja. Atau kalau bisa seroja pun to'o kandung dari roteti. Bapak gembala pun desa, kampung ya. Haleluya. Tapi saya sangat mengucap syukur ada di desa ini, saudara-saudara. Saya sangat bersyukur. Dan ketika Bapak Pendeta Mel Mesak berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Mel Atok, lalu omong-omong tentang tema, maka kedua Mel ini sepakat temanya adalah dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Di dunia ini perlu berorganisasi demi keteraturan. Amin. Tapi di surga tidak ada lagi namanya sinode. Yang setuju tepuk tangannya agak panjang dulu ini. Orang kena, amin. Di sini perlu ada sinode supaya jelas. Nikah ada yang urus, amin. Mati nah ada yang urus. Harus jelas. Tetapi itu sekali lagi Tuhan atur demi keteraturan. Tetapi waktu kita nanti tutup mata di sini, dan kalau memang kita masuk surga, maka di sana tidak kenal lagi sinode A, B, C, D. Tidak ada lagi. Jadi saran saya bagi semua saudara yang hadir dalam ibadah ini, cintailah Tuhan Yesus lebih dari sinodemu. Amin. Itu wow, itu mencurigakan sekali. Saya ini pemain lama, jadi saya tahu jenis-jenis teriakan ya. Kalau hanya uhui itu ada maksud. Tapi kalau wah itu kaya akan makna. Sepuluh hukum Allah, hukum pertama bilang apa Bapak Mama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang di langit, di bumi, atau di bawah bumi untuk disembah. Bikin patung kalau hanya seni tidak apa-apa. Bahkan kita punya gereja juga kalau pasang patung di situ boleh. Ya misalnya patung Bapak Gembala pegang mic. Boleh. Boleh. Baru tulis itu lengkap, Melkianus Atok atau Mesak, iya kan? Boleh. Tapi jangan siang malam lewat cium itu mic. Itu hanya seni, itu hanya aksesoris, itu hanya penggambaran. Tidak boleh jadi sentral penyembahan. Dan Bapak Mama, perlu saya kasih tahu Bapak Mama bahwa omong-omong tentang berhala, yang tentu kalau orang terikat dengan berhala akan berbenturan dengan hukum pertama dan hukum kedua dari 10 hukum Allah itu. Omong-omong tentang berhala, Bapak Ibu jemaat, berhala itu di bahasa Inggris idol, Indonesian idol. Iya, idol itu idola. Dari kata idol, idola, itu artinya berhala. Siapa idola kita nomor 1? Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh ada idola-idola yang lain. Sebab berhala itu ada 2 jenis, Bapak Mama. Ada berhala modern dan ada berhala tradisional atau tradisional. Berhala itu definisinya adalah apapun atau siapapun yang gara-gara dia merusak hubungan kita dengan Allah, itu dia punya nama berhala.
Oh, semangat. Jadi berhala itu apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah itu berhala, ya. Nah, itu ada yang bersifat tradisional seperti orang sembah patung, sembah batu, sembah kayu. Bahkan dalam beberapa tradisi di timur katanya ada yang sembah buaya. Saya orang Belu asli, dan katanya ada dapat warisan ilmu kebal. Benar ini. Dan itu jatuh di anak paling bungsu. Nah, pas di keluarga saya, dari 4 saudara laki-laki, saya yang bungsu. Jadi almarhum papa saya Atok itu Belu ya. Mama saya Rote Panggida, Bapak Atok Belu banget. Belu banget artinya Belu asli. Belu tulen. Bapak saya bilang begini. Waktu itu saya belum bertobat, jadi bilang, karena Bapak lihat lu nakal-nakal dan musuh banyak. Kan dulu saya musuh banyak, terlalu banyak melukai orang. Namanya di keluarga juga bapak mama tidak bertobat. Saya punya bapak Katolik, mama Gemit, anak GSJA. Saya bapak Katolik, mama Gemit. Dan memang saya bingung waktu itu. Ibadah Katolik kami puruma tabuka. Serius. Ibadah Protestan Gemit juta buka. Main jalangkung juta buka. Iya, main jalangkung yang panggil setan minta nomor, minta angka. Benar, dulu masih zaman Porkas. Ada kok bapak-bapak yang zaman Porkas. Dari Porkas turun ke SDSB. Dari SDSB ini berkupon putih togel dong ini. Itu adik paling kecil. Kakak nomor 1 di nama Porkas. Saya dapat dari zaman Porkas. Anak lain ada sekolah minggu kayak begini, beta ada Porkas. Benar ini. Main jalangkung. Jadi spidol bagarak sendiri. Bilang panggil bayi dari kubur. Bayi sumati dari tahun 80 70 malah. Setakuju spidol bagarak bilang bayi datang tulis ampa angka. Pas-pasang ternyata salah semua. Ular keluar. Benar, ini benar. Yang pimpin main jalangkung saya ingat majelis. Majelis gereja. Benar majelisin, bukan kesaksian orang. Saya punya lihat di mata kepala. Nah. Ya. Jadi bingung-bingung. Dan kita juga hanya agamawi saja. Hanya nama, bilang ada di gereja A, B, C, tapi tidak ada pertobatan. Masa bertobat model begitu? Beragama tapi juga main jalangkung, beragama tapi juga percaya arwah, beragama tapi juga percaya setan-setan. Itu jelas salah satu manifestasi penyembahan berhala. Jadi bapak bilang, bapak lihat lu nih nakal dan musuh banyak. Jadi kalau lu mau, lu yang dapat warisan ilmu kebal. Katompi di kampung di Belu sana, syarat cuma 1 minggu sah. Lu tidur di rumah adat, tapi ular feo lu selama 1 minggu. Jadi tidur di ular, sama ke kawin di ular. Ular mai. Benar. Langsung saya bilang dengan bapak, bilang begini, kalau bapak mau nak bapak saya di ular. Karena saya berdengar hanya untuk dapat ilmu mesti bafeo di ular 1 minggu. Itu kan gila setengah. Syukur-syukur dapat ilmu. Kalau ular telan pelan-pelan bagaimana? 1 minggu kemudian buka rumah adat hanya tinggal jempol kaki. Ini ular semacam liuksain. Pungkakan nomor 2. Saya bilang bapak aja main gila dulu ah. Saya tidak takut setan, tapi kalau ular saya agak takut, betul. Jadi singkat cerita, pengalaman-pengalaman seperti itu saya temui dalam keluarga saya, yang notabene katanya menjunjung tinggi salib. Yang notabene kalau ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Yesus.
Apa agamamu? Aku agama Kristen. Tapi praktek hidup kami bukan Kristen. Karena definisi Kristen Bapak Mama itu artinya Kristus kecil. Atau lebih keren lagi dia bilang transparansi Kristus. Seperti orang taruh ikan dalam akuarium. Gerak-geriknya terbaca semua. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu seperti suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kulit luar, tempelan saja yang namanya salib, Kristus, Kristen dan lain sebagainya. Isi dalam praktek sehari-hari, sungguh-sungguh kami menyangkal Yesus. Makanya dalam Titus 1 ayatnya yang ke-16, sama-sama baca jemaat 1, 2, 3. Mereka apa? Mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Anda lihat ini. Mereka mengaku apa? Mengenal Allah. Dengan mulut kami, dengan pengakuan kami, orang pikir kami Kristen. Karena hafal doa Bapa kami. Ya. Dulu kami di apa? Di Katolik, hafal doa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Terus saya benar-benar dari sana. Anda pikir menggila bodoh? Doa Bapa kami be hafal, pengakuan iman rasuli beta ju hafal. Murid-murid Yesus 12 kami hafal. 10 tula di Mesir kami hafal. Tetangga pun dosa juga to hafal. Saudara, kalau kami tampil lalu berikan pengakuan, nah saya ini kejahatan nomor 1. Saudara percaya tidak? Ujian agama, Eptanas, 60 nomor, saya benar semua. Tanya di bepu sekolah. Karena mel atau kalau pelajaran agama. Benar semua. Hanya hebat di ini. Sejauh yang bisa saya tangkap, sejauh yang diajarkan kepada saya rekam semua itu. Ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1 terus. Tapi foe terus. Iya, ini jujur saja. Karena apa? Jago mengaku bilang mengenal Allah, tapi tidak praktekkan itu semua. Pas berbuat langsung menyangkal Yesus. Jadi di minggu-minggu prapaskah, minggu sengsara, kita kan selalu familiar dengan cerita Petrus menyangkal Yesus. Itu secara verbal, dengan kata-kata. Tapi ada jenis penyangkalan yang jauh lebih jahat dari penyangkalan Petrus. Yaitu penyangkalan jenis ini yang dicatat di Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Berhala modern adalah siapapun, suamikah, istrikah, orang tuakah, anakkah, pekerjaankah, hobikah, atau hal-hal lainkah yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu semua berhala. Makanya dalam Matius 10 ayat 37, jemaat sama-sama baca. 1, 2, 3, Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus harus mendapatkan prioritas yang utama, terutama dan paling tinggi dalam hidup Anda dan saya. Kalau tidak, berarti kita ada terikat dengan berhala tertentu, entah yang tradisional atau yang modern.
Jadi berhala itu macam-macam. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ini ayat bilang begini, sama-sama lagi. 1, 2, 3, semangat. 1 Yohanes 5 21, 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap apa? Segala berhala. Jadi berhala itu macam-macam. Suami bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, uang bisa jadi berhala, TikTok bisa jadi berhala. Baca Alkitab san pernah, dia kalau sandar di pohon baru dia mulai. Itu baru ular hijau. Baca Alkitab, lomba cerdas cermat juara 6 terus lah. Ada lah mungkin orang Kenam don't tahu yang begini-begini itu apa? Bapak lihat di ini Mas Santari bernama apa? Kayak apa? Wih, anak-anak Kenam juga tahu. Hello apa? Hello Kitty. Main sendia hello. Orang kalau tanya di Bapak Pendeta itu salah, kok salah di mana? Tidak salah sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Allah, atau lebih tepat sesuai pendahuluan khotbah malam ini, tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah. Amin. Tapi saya lihat kalau anak-anak di Kenam yang diterpal maupun yang di Karosi ini, lihat luar biasa. Betul, Bapak Pendeta lihat pas dari belakang tadi. Semangat, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan. Semangat sekali, keren. Begitu, itu harus lebih dari itu hello kapet. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Dan omong-omong tentang dalam Tuhan kita bersaudara, menurut Roma 8:28-30 tadi, memang ayat itu dialamatkan kepada kelompok orang percaya. Makanya di ayat 28 dia bilang, kita tahu sekarang, kata kita di situ bicara tentang satu persekutuan orang-orang percaya di kota Roma. Dan kalau kita tafsir dalam konteks gereja Tuhan, maka kota Roma atau gereja di kota Roma adalah perwakilan dari gereja-gereja yang kudus dan am. Gereja sepanjang zaman, mulai dari gereja lahir sampai nanti Yesus kembali kedua kali menjemput gerejanya. Amin. Kita semua adalah keluarga, bukan diikat oleh darah dan suku tertentu seperti saya Belu, Rote atau Timur atau segala macam, atau Jawa atau Batak atau apapun itu. Tapi kita diikat oleh satu darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Maka hal pertama yang saya mau seberangkan bagi kita sebagai orang percaya malam ini adalah kekeluargaan kita, persaudaraan saya dan saudara. Tidak pandang suku, tidak pandang sinode, tidak pandang keturunan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak boleh ada batasan apa-apa di situ. Dasarnya adalah iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Berkhotbah untuk menyegarkan iman jemaat adalah kebutuhan utama hari-hari ini. Di sini saya lihat sinyal lumayan bagus. Jadi anak-anak muda kah, orang tua kah, seperti yang tadi punya TikTok, Facebook dan lain sebagainya, bisa lihat berita-berita viral hari ini. Banyak orang-orang terkenal, public figure, artis, dan lain-lain. Lalu mereka pindah agama, lalu dipublikasikan. Seolah-olah Kristen lemah, seolah-olah
Kristen kalah. Tapi malam ini, di atas dasar iman percaya yang merupakan dasar keluarga Kristen, saya mau menyampaikan kepada jemaat sekalian bahwa iman yang saya dan saudara miliki itu bukan hasil karya pendeta-pendeta, bukan karena khotbah-khotbah kami. Kalau kami berkhotbah dan ternyata orang bisa bertobat, itu karena memang orang itu mendapatkan satu karunia, anugerah belas kasihan, yaitu Allah mengaruniakan yang pertama-tama dan paling penting kepada orang itu adalah iman dan percayanya kepada Tuhan. Sedangkan kalau ada orang-orang yang katanya, oh saya Kristen dari lahir, keturunan Kristen, papa mama Kristen, opa oma Kristen, bai nenek Kristen, opa pung opa Kristen, opa pung opa pung opa pung opa. Majelis 5 periode. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada istilah Kristen palsu, ada istilah Kristen tempelan. Kalau istilah di Alkitab, lalang di antara gandum. Pernah dengar itu Bapak Mama? Lalang di antara gandum atau serigala berbulu pintar. Iya dong. Makanya dalam Matius 7 itu ayat 15, firman Allah berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa? Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baju domba, tapi pikiran, hati, perilaku, motivasi serigala. Makanya kalau orang anggap seada-adanya Kristen pasti domba semua, saya anggap itu orang Kristen terlalu polos. Alkitab tidak menggambarkan semua orang itu seperti domba. Nih, ada serigala. Ada lain, Tuhan bilang apa? Ular. Pernah kok? Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus senada itu bahasanya keras. Mereka kalau buka gereja, kalau untuk Yohanes Pembaptis masih ada kalau buka gereja, ayo bet yakin. Orang sedang datang gereja, kok khotbah model begitu. Orang mau datang langsung nambah teriak, hoi ular beludak. Aduh, itu pengkhotbah bukan main-main. Iya toh? Semua rasul-rasul tidak ada yang khotbah pelan-pelan. Coba saudara belajar. Ya. Kalau ada di gereja dan kemudian kehidupannya agak aneh-aneh, sebentar bilang bertobat, sebentar dia foya lagi, dia kumat lagi. Nah ini saya harap kalau saya khotbah begini, jemaat saya suka omong di mana-mana. Dengar khotbah itu seperti lihat cermin. Loti diri, lihat diri, bukan kaca spion motor atau oto. Spion itu pakai lihat orang. Cara dengar khotbah tidak boleh pakai kaca spion. Ada orang hadir di KKR, pulang dia senang. Setelah cek, kenapa dia senang? Wih, bab tua pohon, bab kena semua dan teo. Oh, jadi ternyata dia senang bukan karena dapat berkat, tidak. Dia bilang pas kena, pas dengan om dan bapak besar, dia duduk pas di sebelah kanan, memang pas dengan salon. Ini, Bapak Mama dengar ini cara dengar khotbah yang tidak sehat. Bagaimana kok bisa senang karena khotbah tadi bongkar dosa orang? Jangan begitu. Dengar khotbah bukan kaca spion, spion lihat orang. Dengar khotbah cermin, lihat diri. Amin. Tarik ke diri, tarik ke saya. Begitu.
Kalau sistem lihat orang, tidak akan bertobat. Tuhan sudah bilang sama Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon di tengah taman itu jangan. Ya, nanti kalau kau makan kau mati. Singkat cerita, maka mama am dahulu mau kasih am papa. As Tuhan datang tanya, "Hoi papa, papa Adam, kenapa begini?" Papa bukan bilang begini, "Saya suami gagal." Suami yang baik kan begitu. Saya gagal. Saya tidak jaga istri baik, saya tidak awasi dia. Harusnya begitu. Ini tidak. Kenapa kok bisa ini bahasa bebasnya? Bagaimana kok saya sudah larang nih, jangan makan itu buah, kok kau pergi makan lagi? Bagaimana ini Adam? Perempuan, nah Anda lihat ini. Tidak ada pengakuan dosa di situ. Yang ada melemparkan dosa. Ini tidak akan ada pertobatan. Kenapa begitu Adam? Perempuan yang kau tempatkan di situ. Tuhan Allah salah, satu salah. Ini yang salah. Kenapa kasih Hawa? Harusnya yang jadi istri itu Yakoba. Misal dia mau ganti bini. Tuhan coba kasih perempuan lain. Kenapa kok ini perempuan ke-6 satu ini? Ini contoh sekal konteksnya Taman Eden di ke-6. Oke, sudah Tuhan pindah ke mamtua Hawa. Karena ini binatang ular. Ini saya terjemahkan agak sedikit bebas ya. Binatang mesti ular, jampi di laki ini binatang satu. Dosa ya. Ada ibu-ibu yang masih panggil laki binatang. Asal ini marah maju ke ular feo. Bapak Ibu, Adam lempar ke Hawa, Hawa lempar ke ular. Untung Tuhan tidak tanya ular. Tuhan tanya panjang, Bu. Kejadian Tuhan hanya 50 pasal, tapi kalau Tuhan andai kata tanya ular, mungkin Kejadian jadi 150 pasal. 100 pasalnya tuding menuding. Ular juga tidak mau salah. Saya kan hanya tes, dong buka hati ya, Petrofek. Kan begitu. Saudara, setan itu dengar ini. Saya harap ketawa mama ngerti ya. Perhatikan. Setan itu dia hanya menggoda, mengganggu, tapi sepanjang kita tidak buka celah, sepanjang kita tidak buka pintu, sepanjang kita tidak kasih peluang, dia goda sampai mabok. Dia betul seperti Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa mah. Singa sonde ada kekuatan, sonde ada power. Singa tidak ada gigi. Perhatikan ayat ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, dia singa hanya cari orang yang dapat ditelannya. Kalau orangnya mungkin pernah jatuh dalam dosa, tapi dia berkata, Tuhan itu aku. Khotbah KPI malam pertama di halaman SD itu Tuhan pas buat aku. Aku tidak mau cari kambing hitam, kesalah ini nah itu, no. Itu saya Tuhan. Saudara dengar, Anda tutup pintu untuk setan. Amen. Kapan Anda tutup pintu untuk setan? Saat Anda buka hati untuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah begitu. Selama Anda tutup hati untuk Tuhan, maka engkau sedang buka pintu besar-besar untuk setan. Tapi selama engkau membuka diri, mengaku dosa, mengaku kelemahanmu dan kelemahanku, keterbatasanmu dan keterbatasanku, selama itu juga pintu bagi setan tertutup rapat-rapat, maka Anda dan saya tidak akan mampu ditipu daya oleh setan. Yang mau buka diri bagi Tuhan dan tutup diri bagi setan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Orang percaya yang adalah anggota keluarga Allah, yang berdiri di atas fondasi iman percaya kepada Kristus yang telah dikaruniakan dari sorga itu. Dengar Bapak Ibu, waktu kita bertobat, kita disebut manusia baru, ciptaan baru. Ya. Dan kalau sudah ciptaan baru, nah ini harus jaga-jaga nih. Manusia baru itu dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya, saya tunjukkan beberapa data buat jemaat, perhatikan. Efesus 4 ya, mulai ayat 23. Ayat itu bilang begini. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Iya, ya, ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Keluarga Kristen berdiri di atas iman. Dan orang yang berdiri di atas iman yang sejati, iman yang betul-betul dikaruniakan oleh Allah. Anda dan saya bukan manusia lama, manusia baru. Manusia lama kita yang punya manusia lama, ingat ya, dulu kita keluarga setan semua. Betul ini. Makanya kepada orang-orang yang menolak Yesus, sekalipun berkali-kali mendengar Yesus berkhotbah, Yesus berkata apa? Bapamu adalah iblis, kau pembapa setan. Itu Yesus yang bilang. Amin. Kalau manusia baru, Bapa kita adalah Allah Bapa. Jadi kalau kita menyanyi lagu rohani, misalnya kayak tadi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur dan seterusnya. Bapak terima, Bapak dengar, kamu benar-benar anak Bapak. Sebab kalau anak setan tapi ngaku-ngaku anak Bapak, Bapak tolak. Keluarga setan tapi ngaku-ngaku keluarga Allah, ditolak. Mana dasarnya? Catat dari Efesus 4 ayat 24, nanti saya akan lanjut di situ. Tapi saya mau bawa kita ke nats yang lain sebagai pembanding. Dalam Yohanes 8 ayat 37, firman Allah bilang begini, jemaat. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini orang Yahudi, sok agamawi. Yesus khotbah, mereka tolak. Tapi ngaku-ngaku, kami keturunan Abraham, Bapa rohani kami adalah Abraham. Nanti Yesus bongkar semua. Yesus bongkar semua, kau palsu. Mulutmu ngaku-ngaku anak Bapa, Bapa Abraham, bahkan Allah Bapa. Padahal lu tolak firman Allah, lu Bapa setan. Bersama Kanita ya, 38 jemaat, suara keras, 1, 2, 3. Apa yang kulihat daripada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. 39 sekali lagi jemaat, 2, 3. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Iya. Tapi yang terjadi apa? 40 sama-sama 23. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 41 jemaat, Kanita. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Secara suku, keturunan, Bapa kami Abraham. Waduh, hebat banget. Lu kalau kurang puas kata pembapa Abraham, kira-kira orang Yahudi zaman itu menurut teks ini kasih tahu ada Bapa lebih hebat dari Bapa Abraham. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yesus langsung protes, kan mana kau pembapa Allah, kau serang saya. Tidak bisa begitu mengaku satu Bapa secara rohani ya. Kalau Bapa dunia mungkin kita masih bisa bertengkar. Tapi kalau Bapa kita adalah Allah Bapa, sulit. Kita pasti satu dasar semua. Amin. Amin.
Dasarnya adalah iman, dan iman itu bertumbuh dari dengar firman. Nah, bagaimana kau tolak firman? Kau bilang Bapakku adalah Allah. Maka ayat 42, jemaat sama-sama 23. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Lalu di ayat 44 kita baca sama-sama. Yesus kasih tahu bahwa Bapa siapa. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi siapa? Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan Bapamu, dan seterusnya. Sampai di situ saja. Jemaat, kita keluarga Tuhan. Amin. Kita Bapa, nama Allah Bapa. Dan untuk sampai kepada Allah Bapa hanya datang melalui firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Amin. Tidak bisa mengaku juga percaya firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus, tapi tolak firman tertulis. Tidak bisa, ini isi hatinya. Sikap kita kepada firman menentukan sikap kita kepada Allah. Dengar firman, dengar Allah. Hormat firman, hormat Allah. Lakukan firman, itu bukti cinta Allah. Amin. Sebaliknya tolak firman, tolak Allah, sekalipun beragama kah, majelis kah, pendeta kah. Misalnya ada KKR begini, tapi ada pendeta yang jampi. Pendeta kira-kira anak Allah atau anak siapa? Betson mau betanya. Hei, kok bagaimana? Kecuali Mel Atok datang cerita Mel Atok pun firman dari Belu. Ini khotbah pakai bukti begini, kok bisa ada yang sungguh bilang jampi. Kecuali beta khotbah pakai kitab suci lain. Dan ini nanti saya posting di YouTube. Semua khotbah saya di media sosial. Kenapa berani di media sosial? Karena dengan kekuatan Roh Kudus saya siap mempertanggungjawabkannya. Amin. Bukan asal ngomong di gelap-gelap. Makanya mereka datang tangkap Yesus di Getsemani. Yesus bilang, saya kalian pikir saya penyamun? Saya terang-terangan ngajar di bait Allah kok. Saya ngomong terang-terang kok kalian bisa datang model begini. Memang dasar setan pu anak semua. Waktu itu setan pu anak semua yang datang. Jubah agama itu ditabiskan. Penabisan juga sama setan. Mengerti kok? Amin. Amin kok mengerti? Iya, itu aja kok repot. Tetapi saya mau bilang, jemaat terkasih, kembali kepada anak-anak Bapa yang telah menjadi ciptaan baru. Tadi kita berhenti di surat Efesus pasal 4 ayat 24. Amin. Lalu ayat 25 dia bilang begini, perhatikan. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu sudah. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Amin. Firman Allah bilang, bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari setan. Dalam Kristus tidak boleh ada abu-abu. Mau putih-putih, mau hitam-hitam, mau panas-panas, mau dingin-dingin. Suam-suam aku muntahkan engkau, kata firman dalam kitab Wahyu. Makanya Kristen harus beri warna jelas. Harus beritakan Injil jelas. Saya pernah khotbah di perbatasan Sabuliai dan Sabu Mehar. Sabuliai dan Sabu Mesar. Panitia bikin KKR persis di depan patung berhala. Saya pergi sendiri waktu itu karena anak masih kecil. Naik Susi Air. Kalbu Air mungkin masih apa tuh. Ini Susi Air. Itu naik doa Bapak kami dari El Tari sampai Sabu. San amin amin, ulang eok. Kan itu sama kena elang layang dari Bali. Mami pernah naik susi, saya seulang-ulang naik susi. Susi air. Wih, itu berat. Baru bule, yang bawa bule, dia balik, ayo oke dari mana? You okay, my eye broken.
You know what I'm saying? You okay, but I broken, ancur dalam. Enak aja, you okay. Lu enak ada terjun payung nak ketong. Kapan tiup, kapan dia berkembang. Saya sampai hari ini naik pesawat, mereka jelaskan saya tidak mengerti sampai hari. Saya tidak mengerti itu, harusnya mengerti, tapi mungkin saya juga beriman berlebe-lebe. Saya percaya tidak ada burung di udara jatuh di atas izin Tuhan. Apalagi burung susi, tidak mungkin. Amin. Saudara-saudara, khotbah, Tuhan lawat lo luar biasa. Penyembah-penyembah berhala serahkan diri berserah perbatasan liai mahara. Oh, kalau saudara pisah budi liai de mahara inayai. Itu ngeri-ngeri sedap amai. Benar. Tapi saya harus berteriak di sana, tidak boleh abu-abu. Mau sembah Tuhan atau sembah berhala? Maka malam ini di sini, kalau Anda mengaku Anda dan saya adalah keluarga kerajaan Allah, dalam Tuhan kita bersaudara, ciptaan baru, nah tolong dulu berjuang ini, buang segala dusta. Sebab tadi Alkitab bilang apa? Bapak segala dusta siapa? Iblis. Iblis masalahnya. Jangan dusta-dusta. Suami punya handphone, kalau pakai handphone tak usah pakai sandi-sandi yang coret-coret itu. Dari 5 pi 4 turun pi 2. Kalaupun pakai demi keamanan, tapi istri harus tahu, suami harus tahu. Ada yang bikin sandi, malaikat itu tidak tahu. Di orang memang. Itu orang tahu dia apa saja. Bikin merinding. Maka satu kali dia pembini karena kuat berdoa, dia pembini berdoa, saudara, ini kesaksian. Dia pembini buka, tahu tenda sembarang karena mana tak buka. Tak buka, di dalam tuh langsung terjadi percakapan dengan wanita idaman lain. Langsung ada. Bapak di Kenam yang nikah. Waktu kita menikah itu komitmen, janji dengan Tuhan Allah. Amin. Setia dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsung. Bini mau badan bagus kok, badan tidak bagus kok, apa kok. Setia. Amin. Yang amin yang semangarti semua anak gigi semua amin. Yang bapak-bapak doa amin, mahnya gigi sudah sedikit. Tidak boleh ada dusta, amin. Harus mengaku cepat-cepat. Ingat prinsip tadi. Terbuka dengan Tuhan, jalan untuk setan tertutup. Lalu dia bilang, berkata seorang benar dan seterusnya, 26, jemaat, 23. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang Kenam sudah lakuin setahun 2025. Amin. Tahun baru, hidup baru, siap kok? Masalah yang 2023 nah, 2024 nah, itu dia. Hapus sudah, amin. Kita semua termasuk saya ini orang kotor, amin. Sekotor apapun, kalau kita minta ampun, Tuhan Allah ampuni. Masa orang lain minta ampun di kita tidak ampuni, bagaimana? Tolong dulu tanamkan ini. Tak usah lah ingat masalah-masalah yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Weh, mapa pendeta son rasa depo omong tak tusuk tambu sampai SD. Weh.
Terlalu hiperbola. Tertusuk apa kau tembus sampai di pohon sana. Saudara, katong semua nih orang kotor. Petrus tanya di Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah? Tuhan bilang bukan 7 kali, PUT mate. Hoi, PUT mate tetangga saya ya. Ini kebetulan saya ingat. Maksudnya Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Dengar, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Saya bisa bedah itu panjang lebar, tapi saya hanya mau kasih garis besar saja sebagai pembanding. 70 kali 7 kali itu artinya tanpa batas. 7 kali dalam sehari dia bikin salah sama kita, tapi dia selalu datang minta maaf. Kamu harus kasih maaf. Memang kasih maaf itu katanya berat. Kalau orang yang dikasih maaf kumat lagi, dikasih maaf kumat lagi. Betul Bapak Mama ya? Senin kemana sepoi kasih maaf, Jumat dia kumat, Sabtu bekas mati. Hei, saudara melampaui apa yang tertulis. Alkitab yang jangan melampaui yang tertulis. Sekalipun menurut anggapan dunia itu berat, anak Tuhan tidak berat. Apalagi yang menyakitkan, membuat orang sulit mengampuni. Katanya, yang menyakiti tidak pernah minta maaf. Betul kok Bapak Mama? Ada ibu-ibu yang betulnya di punada lebih tajam, kelihatan mengalami. Betul. Saya yakin itu pengalaman pribadi ya. Orang kalau yang santai kan, betul. Ini santai, betul. Itu kalau dalam ilmu tarik suara falsetto, betul. Mama, bapak, kakak, adik, saudara-saudaraku di Kenam. Orang melempari Stefanus tidak ada yang minta maaf di dia. Tidak ada yang lempar satu batu, Stefanus marah, tembak Tuhan suruh apa? Tidak ada. Untuk mengampuni tidak perlu dia minta maaf. Dalam doa pribadi kita sebut namanya. Amin. Tuhan ampuni Om Okto. Dede Pumbini yang nonci itu Tuhan. Ini contoh saja. Bukan hanya Okto, Tuhan Malamber yang tusuk-tusuk dari belakang Tuhan. Dia itu nedus itu. Saudara, Stefanus tidak ada yang minta maaf tapi dia ampuni. Stefanus teladani siapa? Tuhan Yesus toh. Di salib Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang Kenam yang hadir malam ini yang adalah keluarga dalam Tuhan, siap kami maafkan orang yang menyakiti kita sekalipun dia tidak minta maaf? Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Apalagi yang bikin sulit orang mengampuni, sehingga marahnya bikin dosa sampai matahari terbenam. Matahari terbenam berkali-kali. Terbenam di 2023 saat 365 kali. 2024 lu tambah sudah 365 kali 2. Ini sudah 2 April. Kok berapa ini hari? 2 April sudah terbenam berapa kali? Jangan begitulah. Katanya sulit mengampuni karena yang menyakiti ini orang dekat. Itu paling sakit tuh. Kalau saudara basenggol deh orang di Pasar Lili, orang dari Jawa sana kau senggol, dia bilang, aduh Mbak minta maaf. Ya mungkin kita emosi mason lama. Lupa mata taruh lu Mbak minta maaf, Mbak minta maaf apa? Kan timur pula respon lain toh. Orang Jawa nak kalau waktu injak dan umpung kaki.
Mas, kalau boleh izin bicara Mas, saya mau berikan informasi penting. Ketong tanya le penting kau santai. Ini sangat mendesak dan ini sangat mendesak dan sangat penting. Apa? Posisi kaki Mas di atas kaki saya. Lalu omong Buntiana, bayangkan susah lalai nada tinggi lah. Hoi Timur. Dia yang salah, dia mengamuk. Nah coba bilang ke Tempung yang kena injak. Bet jarang ketemu orang Timur kena injak. Kakak mau izin bicara. Kenapa? Ini berita sangat mendadak. Kalau Timur ada yang model begitu, itu si mabuk dari minggu lalu belum tidur. Kau bilang di mana? Di Kupang kau di mana? Ada bule bikin. Hoi, diam. Orang suka tahu apa sih masih terlalu lucu. Gimana kok lucu? Lo diam, lu terlambat. Lu keehon apa dong? Ini anak pintar calon ketua sinode ini. Ketua sinode GSCA. Lolos dalam pemilihan. Ada orang Timur, bule bikin tak salah, dia bilang sorry, lu mau sore kau siang, lu mau sore kau siang, kau pagi kau sore. Bayangkan orang Timur pendek anak sebule 2,5 meter, bet injak lu di kepala. Lu kesakeus di Palembang. Lu ini kau lihat muka ke nomor 2. Bet injak lu di kepala, oi. Kowe apabila kamu perhatikan ayatnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah apa? Kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebab kalau model begitu bukan celah buat setan. Bayangkan kalau belum ampuni orang dari 2022, 23, 24, celahnya tambah besar, setan tambah banyak di lubuk hidup. 27 sama-sama, 23 apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang tukang pencuri stop. Kalau 28 ada ayat baru saya omong. Coba sama-sama perhatikan. Tolong baca, kira sana ada. Baca ame, kadang pikir bukan menghakimi. Menghakimi apa? Menunjukkan ayat. Baca. Tunggu apa-apa. Jam pencuri star. Aduh, susah. Orang ada omong pencuri, dong pencuri amin star. Dengar baik. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan apa? Tangannya sendiri, supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Begitu. Ada kau yang hitung kolete, pencuri kolete? Sana ada kalau ada foto bersama dulu kau. Kenang-kenangan, janganlah. Kalau andai kata pernah dulu, stop sudah. Firman ini malam datang mau ajak potong keluarga harus dasar iman yang jelas, dan manifestasi orang beriman akan punya semangat untuk melawan dosa-dosa. Amin. Yang tukang bamaki dong, dengar 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu dia.
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Begitu. Dulu sedikit maki istri, maki suami, maki mertua, maki menantu, maki anak, maki semua. Stop. Bertobat. Amin. Amin. Dia kalau bawa motor atau bawa oto, lu sedikit kaca turunlah cuci maki. Tapi sekarang sudah diubahkan Tuhan. Amin. Orang tersal dekas turun kaca di baterainya, salam dekas naik kembali. Begitu dong. Amin. Memang nada mas tinggi, mau definisi apa? Salam. Begitu. Atau kas turun di baterai GBU, orang balas GBI gitu. Dia kas turun kembali salah bet GSJA. Saudara, aduh, ini lihat, supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus, karena keluarga Allah itu Bapak Mama, setelah mendapat hidup baru diberi semangat untuk berjuang. Dan ketika orang semangat berjuang, orang sedang menyenangkan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi. Tapi kalau dia mulai bikin aneh-aneh, nah ini mulai mendukakan Roh Kudus. Makanya ayat 30 dan 31 dibacakan oleh Kanita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31 jemaat 23. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kembali ke mengampuni tadi. Saya percaya ini tidak kebetulan, ini kebutuhan semua yang hadir. Amin. Mungkin Tuhan lihat beberapa di antara kita masih berat mengampuni. Percayalah, kita sudah diampuni. Ayo ampuni orang. 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan sudah ampuni kita, kita harus mengampuni. Kenapa kita mengampuni dan mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amen. Apapun alasannya, bilang, orang dekat, Yusuf disakiti oleh orang-orang dekat, dia bisa ampuni. Jadi jangan banyak alasan, pasti bisa. Apalagi kalau dipimpin Roh Kudus. Saya ini anak yang terluka, Bapak Mama, Papa saya tuh keras. Beliau tidak tamat SD karena dia lari dari Kefa sana. Karena dia disiksa oleh orang tuanya. Minta maaf, ini siksaannya berat. Menurut cerita beliau itu, minta maaf, ini saya harus buka apa adanya. Supaya Anda tahu bahwa kalau saya bisa jadi pendeta dan saya bisa ada satu kisah nyata hubungan timbal balik dengan papa saya. Itu dimulai dari beliau sendiri punya trauma yang luar biasa. Papa saya itu disiksa oleh orang tuanya. Ikat di pohon, minta maaf, ambil kotoran di WC, saya di mulut. Kas makan kotoran manusia. Papa saya disiksa gila-gilaan. Dan banyak siksaan-siksaan lain. Itu kelihatannya turun ke kami. Dia kalau disiksa kami itu ngeri. Saya dan kakak-kakak saya dikasih telanjang bulat umuran begini. Disiksa di depan umum, tetangga-tetangga nonton. Dan semakin nonton dia semakin menjadi-jadi, semakin senang begitu. Dan itu mengerikan sekali. Dan kami ulang-ulang mengalami perlakuan-perlakuan yang secara psikologi itu melahirkan traumatik yang besar. Makanya kekasih Tuhan dibutuhkan kasih Kristus yang luar biasa. Jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau tidak, mana bisa kita ampuni orang. Masalahnya yang paling menyakitkan kalau masalah dari orang dekat. Saya karena nakal, papa saya pernah, orang Kuba bilang gepe, jepit dengan tang besi itu yang di tangan warna merah. Gepe di sini saya pica ancam. Memang saya ada baku potong di sosial situ di Opura. Beta masih nakal kan agak sambarang. Tapi ya kalau dilihat secara psikologi, apa memang timbal balik. Karena orang tua keras sama saya jadi keras, saya brutal.
Tapi Tuhan baik, Tuhan tuh berkuasa. Sejak saya menerima Yesus, kurang lebih tanggal saya lupa, tapi itu bulan Mei 1999. Di terminal Oepura saya diinjili orang dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ saya mulai belajar mengampuni. Termasuk mengampuni papa saya. Sementara masih banyak lagi perlakuan beliau dan juga abang saya, kakak saya itu hantam saya ngeri-ngeri. Memang saya nakal. Nakalnya aduh troublemaker berat. Pancuri kalas kakap betan. Jemuran tetangga jumur terlalu lama bantu angka. Beta angka. Beta setrika. Beta simpan di beta pung lemari. Atau mama pun lemari. Ya beta, aduh, saya pencuri kelas kakap. Dalam sebuah KKR, saya habis khotbah, seorang ibu datang dan bapak bisa omong kok, kemana bang? Besangka mau minta dukungan doa. Bapak jamar, ingat dulu bapak ame bepu ayam, sudah aku. Sulama ju mama. Ma bapak tuh, iya sudah lah ini. Ayam segong. Oh, banyak sekali. Saya KKR di Alor, seorang polisi ada jaga. Kan dia pakaian dinas, dia gagal sekali. Dia datang bisik ke saya, Pak Pendeta masih ingat saya. Saya lihat-lihat kok ini orang tinggi bisa. Aduh sampai dulu yang bapak pukul sampai cancur tuh saya tuh. Kawan lah. Dia bilang bapak untuk nih bapak nih pendeta. Kalau bukan pendeta justru saya dendam besar sama bapak. Bro minta maaf. Saya khotbah di Jakarta. Orang yang datang sambut saya di bandara Halim Perdana Kusuma. Orang yang pernah saya siksa sama karena kayak papa saya ke Stalanjang, saya ke Stalanjang itu orang suruh lari di jalan. Dia sambut saya di Halim Perdana Kusuma, dia peluk saya, dia bilang Pak Mel masih ingat beta. Wih saya menangis sama kayak palobe pembini. Betul, sedih sekali benar-benar. Dan masih banyak peristiwa lain. Dan yang paling besar saya bisa ampuni papa saya. Rawat dia, urus dia. Beberapa jam sebelum meninggal masih tidur di tangan saya. Sambil gosok-gosok perut saya bilang, Mel bapak minta maaf, siap sayang. Karena dia lihat kok ini anak kita jahat sama dia, dia urus kita model begini. Lalu beliau minta saya janji, bapak meninggal Mel yang pimpin ibadah, siap sayang. Saudara, kenapa bisa? Roh Kudus. Amin. Dulu kalau saya keras-keras yang jahat-jahat, sekarang saya keras kebenaran. Dulu pakai parang betul, pedang betul. Sekarang pedang roh. Pedang roh itu firman Allah. Amin. Amin. Untuk menyampaikan firman secara terang benderang bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. KKR kita ada 2 malam. Di malam ini, di sekitar akhir khotbah ini, saya mau kasih tahu Bapak Mama semua yang ada di sini, siapapun kita, mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Kalau yang belum terima Yesus, terima Yesus. Yang sudah terima Yesus tapi beberapa kali kita masih pegang dosa-dosa tertentu. Alkitab berkata, bukan tanganku kurang panjang atau telingaku kurang tajam, tapi dosa menjadi penghambat, penghalang kita dengan Allah. Oleh karena itu malam ini, jangan pernah tutup apapun di hadapan Tuhan. Buka semua di hadapan Allah dan percaya. Saat kita terbuka dengan Tuhan, tidak ada celah bagi setan. Pintu tertutup, Roh Kudus semakin berkuasa. Dan melalui kita, Kenam dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Ya, malam pertama sekian dulu. Karena besok masih ada 1 malam dan memang saya harus pulang untuk besok saya ada pemberkatan nikah ya. Anak-anak ambil sendal masing-masing, terpal mau digulung karena Bapak mau doa buat yang lain. Ayo, Bapak-bapak silakan eksekusi terpalnya.